berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah pada saat ini, dan jadikan lagi yang tadi satu hal yang sungguh berdiam di dalam rumah.
pemikiran kami saat kami mengalami kecewaan, mengalami masalah Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih pada saat ini kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Allah.
Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Yesus Tuhan.
sudah menjadi yang Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berikan selamat perjalanan. Sekarang kita heran. Kita banyak berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan, lalu segala perkara diserahkan padamu. Serahkan padamu.
Silakan ibu saudara, kita akan mendengarkan kesaksian. Shalom, shalom. Puji Tuhan, hal yang luar biasa Tuhan buat kepada kita semua, Bapak Ibu. Kalau tahun 2002 sampai 2015, kalau sering nonton TV, FTV dan sinetron itu buka biasanya itu ada di RCTI, SCTV, Indosiar, 7 stasiun TV muka saya ada semuanya. Jadi nanti saja kalau untuk nanti kita cerita cari di medsos banyak. Nama saya Reski Lasompo, saya asal Pandai, Sulawesi Tengah. Umur 18 tahun saya tinggalkan Petalung, setahun SMA, kuliah di Manado. Kuliah di Manado di Unsa, selesai kuliah itu 95, 2 tahun menetap di Manado, 97 saya balik ke Luwu lagi. Balik ke Luwu, honor di Pemda Luwu itu saya buat satu prestasi perusahaan honor, bupatinya kasih SK 2001 untuk PNS. Untuk PNS golongan 3A. Itulah rancangan bukan rancangan Tuhan, rancangan manusia. Saya tinggalkan semua itu tahun 2001 saya pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu sutradara, tinggal di rumahnya, dia bina menjadi seorang pemain sinetron, menjadi seorang manajer keuangan MD Entertainment, raksasa filmnya Indonesia, keuangannya Tuhan sempatkan saya bekerja di situ. Kalau ada tulisan manajer unit keuangan di layar TV, selesai sinetronnya akan sekilas soal itu saya urus keuangan film. Di luar gaji bisa dapat 2 juta per hari. Berteman dengan para jenderal, misalnya rumah jenderal itu saya sewa sehari 4, ada rumah 4, sehari 5 juta. Saya minta fee dari setiap yang punya properti itu 500.000, sudah 2 juta per hari. Belum yang lain-lain. Dan singkat cerita, hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam kedagingan itu sesuatu yang merusak. Mau gelar sarjana apapun, mau saya lalu, tetap merusak dan hancur perangkat. Nggak ada yang bisa dipertahankan. Hari, kumlau, gelar, nggak ada yang bisa dipertahankan di bawah permulaan ini. Bahkan hampir saya bunuh diri tahun 2002 di Jakarta. Sementara bekerja sebagai asisten sutradara dalam sutradara kondang, Bapak yang memiliki HAM. Pak Ferry, kalau kecapean nggak apa-apa, nanti saya cuma dikit aja. Ya, nggak apa-apa kalau untuk rekaman nggak usah. Jadi sutradara Pak yang memiliki HAM itu berdarah Jerman, Manila, Manado. Siapa nggak kenal filmnya Jangan Ucapkan Cinta, Tersanjung, serial itu papan atas semuanya kena para seni award, SCTV award, RCTI award, dia yang pegang semua. Dan dari situ saya mengenal dunia entertain itu, main sinetron dengan Tamara Blessing, sudah dapat peran, saya dengan Tamara berteman dalam serial itu. Dengan tipikal, dengan apa atas ada data-data saya banyak sih. Dan pada akhirnya Tuhan harus buat saya tersungkur di kakinya, menyembah Dia Allah yang hidup. Semua hancur, jangankan karirnya, jangankan karir.
Tapi saya pun mau bunuh diri biar habis. Tamat cerita Rizky Lasso OSS Sarjana Sastra. Biar tamat 2002 itu habis, hancur dan binasa selama-lamanya. Bukan tangan atas orang atas yang tolong rezeki, bukan saudara yang hebat walaupun dia cuma tampung saya dulu. Bukan jenderal-jenderal yang rumahnya megah-megah yang kasih saya visi setiap hari yang tolong saya. Tidak ada pertolongan di dunia yang saya dapat. Selain waktu itu saya mau bunuh diri sama kabar diri saya di bis. Tiba-tiba saya menolak ke langit, saya bilang begini, Tuhan Yesus, tolong saya, Tuhan Yesus. Karena saya pikir hari itu akan tamat tentang saya. Malam itu akan tamat tentang saya akan melaporkan diri saya di bis. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, tiba-tiba tidak jadi saya bunuh diri. Jadi saya bunuh diri. Dan pekerjaan saya sebagai asisten saudara, saya tinggal kadang-kadang saya 3 hari aktif, 2 hari kabur. 2 hari aktif, sehari kabur. Satu saudara itu makin saya. Karena saya fokus pekerjaan sudah tak lagi. Pikiran saya itu udah kayak saya mau naik bis ke Golden, tiba-tiba udah di Bekasi, mau ke Jakarta Utara, tiba-tiba saya naik bis yang sudah di Jakarta Timur. Aneh gitu. Aneh gitu. Saya waktu itu dibelenggu dengan kuasa dan lapang dosa. Pada akhirnya saya ketemu seorang hamba Tuhan, dia di Menara Doa, dia namanya Pak Jatiker Simanjuntak. Dia sudah almarhum Januari 2020. Dia sempat ke Israel dan pulangnya saya berkabar dia meninggal. Tapi waktu sebelum dia meninggal, dia sakit itu saya sempat rawat di rumah sakit. Ada orang yang hamba Tuhan di dia lupa hamba Tuhannya, tapi tidak dengan saya Tuhan ajar saya. Dia yang Tuhan pakai membimbing saya sampai dia sakit, dia sehat. Saya pun harus perhatikan seorang hamba Tuhan ini. Jangan lupa darahnya, jangan lupa kaca-kaca kulitnya, biar kita diberkati. Dan Tuhan juga waktu waktu itu saya mau pulang ke rumah, penanti Rizky dan nama saya kasih sakit, kamu pergi lihat Pak Jatiker. Dia tidak kasih kabar ke saya, tapi Tuhan berbicara, saya mau buka kunci tempat tinggal saya, batal. Hati saya, kamu pergi ke Pak Jatiker, Tuhan berbicara, lihat keadaan dia. Saya tidak jadi masuk ke tempat tinggal saya, langsung ke ternyata benar dia sakit. Langsung saya telepon keluarganya, saya telepon Menara Doa DPI, dan dia terus masuk rumah sakit. 7 hari saya temani dia setiap hari di rumah sakit. Dan dia sembuh, dia ke tempat saya ke tempat dia, dan dia ketemu istri saya, teman-teman saya. Indah persahabatan yang dimana kita tidak melupakan seorang hamba Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya waktu itu bunuh diri, tiba-tiba di kegelapan malam di Jakarta, saya ketemu hamba Tuhan ini, Pak Jatiker ini. Sebelum saya batal bunuh diri, bertabrakan diri, saya ketemu dia, langsung dia bilang begini. Saya tak kenal dia juga tak kenal saya, cuma dia bilang begini, mau ajak kamu ke tempat saya takut katanya. Karena kamu kan orang baru saya kenal, memang tampang bukan tampang orang jahat kata dia. Tapi dia berdoa, Tuhan kasih jawaban ke dia begini, bahwa anak itu aku akan berperkara dengan dia. Dan benar terjadi Bapak Ibu, sampai saya bisa keliling gereja-gereja di Indonesia, di Jakarta pun, karena Tuhan berencana seperti apa yang Tuhan katakan kepada hamba Tuhan itu, bahwa anak itu aku akan berperkara dengan dia. Dan puji Tuhan, saya yang melanjutkan buah-buah dan pelayanan Pak Jatiker sebagai ini harus jadi ranting yang berbuah, kalau tidak dipotong, dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu, saya ikut Tuhan ini, waktu saya belum ikut Tuhan, jauh saya dari pencobaan, bahkan pencobaan biasa-biasa saja. Kadang pusing, kadang apa, diskusi selesai. Tapi waktu ikut Tuhan, ya ampun, saya bilang, kok ikut Tuhan jadi begini? Tuhan
Tuhan berikan waktu timing damai sejahtera. Tidak ada persoalan, tetapi untuk Tuhan menghancurkan kedagingan saya, harus Tuhan bentuk habis-habisan sampai memang hancur-hancur lagi. Begitu. Di situ terakhir di proses Tuhan pada bulan Mei ya Pak Ferry ya, pada bulan Mei itu ada pencobaan yang sangat luar biasa sampai saya bilang Pak Ferry, saya kalau Tuhan mau ambil hari ini saya siap. Saya itu senang Pak Ferry. Pak Ferry bilang, Reski kamu tetap harus kuat. Senang Pak Ferry. Tuhan itu kan tahu saya ini kekuatan saya sebatas apa. Tapi Pak Ferry tidak menyerah. Dia bilang begini, Pak Reski serahkan semua sama Tuhan. Serahkan semua sama Tuhan. Saya bilang iya. Saya